Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan Islam di Jawa yang berdiri pada tahun 1582 Masehi dan berjaya di sepanjang abad ke-16 hingga abad ke-18 Masehi. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan yang dahulu pernah berjaya dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Mataram Islam pernah mempersatukan tanah Jawa dan Madura. Kesultanan ini juga pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah penyebaran kekuasaan VOC. Berdasarkan pembagiannya, wilayah Kesultanan Mataram Islam dibagi menjadi 4 bagian. Pembagian wilayah kekuasaan Mataram Islam disusun secara berlapis dan konsentris. Tujuan dilakukannya pembagian yaitu untuk melindungi wilayah utama atau pusat kesultanan dari serangan lawan atau musuh. Adapun wilayah kekuasaan Mataram Islam dibagi menjadi 4 lapis, yaitu terdiri dari wilayah Kutanegara atau negara, wilayah Nagaragung, wilayah Mancanegara dan wilayah Pasisiran. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram Islam terletak di wilayah Kota Gede yang berada di kota Yogyakarta. Dalam perjalanannya, kesultanan ini meninggalkan beberapa jejak sejarah yang masih terlihat hingga kini, seperti Kampung Matraman di Jakarta, sistem persawahan di Jawa Barat Pantura, serta beberapa batas administrasi wilayah yang masih diberlakukan hingga kini. Kerajaan Mataram Islam berawal dari sebidang tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Adiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan sebagai bentuk balas jasa karena telah membantu dalam melakukan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Sebidang tanah tersebut dulunya merupakan hutan atau alas bernama Mentaok, kemudian oleh Ki Pemanahan dilakukan pembabatan atau biasa disebut dengan babat alas. Tidak kurang selama 7 tahun, Ki Pemanahan membangun Mataram dan menjadikannya sebagai pusat kekuasaan baru yang diberi nama Kota Gede. Selanjutnya setelah Ki Pemanahan wafat pada tahun 1584 Masehi, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sutawijaya. Ternyata selama dipimpin oleh Sutawijaya, Mataram berhasil berkembang dan mampu mengalahkan Kerajaan Pajang. Dengan demikian, Sutawijaya naik tahta setelah merebut wilayah Pajang dari Hadiwijaya dengan gelar Panembahan Senopati. Pada saat itu, wilayah Kerajaan Mataram hanya hutan Mentaok dan bekas Kerajaan Pajang. Di masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan. Pada masa itu Kerajaan Mataram Islam berhasil melakukan perluasan wilayah dan menguasai daerah Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, Jawa Barat, dan Madura. Sultan Agung juga turut aktif dalam melakukan perlawanan terhadap kependudukan VOC di wilayah Batavia. Tercatat Kerajaan Mataram Islam telah melakukan serangan sebanyak 2 kali ke Batavia. Selain itu, Kerajaan Mataram Islam juga berhasil menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan sejumlah kerajaan lainnya di Pulau Jawa seperti Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon. Meskipun belum berhasil mengalahkan VOC di Batavia, namun selama pemerintahan Sultan Agung telah berhasil membawa Kerajaan Mataram menjadi kerajaan Islam yang cukup besar di tanah Jawa. Terkenal sebagai salah satu kerajaan yang aktif melakukan perlawanan terhadap VOC, namun menjelang keruntuhannya, Kerajaan Mataram Islam justru meminta bantuan terhadap VOC. Masa-masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau biasa disebut dengan Amangkurat Pertama. Tanda-tanda kemunduran, yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari Kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkurat Pertama pergi, dan melarikan diri dari Keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Akhirnya, Amangkurat Pertama meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677. Kemudian digantikan oleh putra mahkota Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat Kedua dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal.
Secara umum, keruntuhan kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Peninggalan kerajaan Mataram Islam banyak ditemukan di Surakarta dan Yogyakarta. Berikut ini beberapa bangunan peninggalan kerajaan Mataram Islam yang berlokasi di Surakarta dan Yogyakarta. 1. Masjid Kota Gede, Yogyakarta. Sebagai bekas ibu kota Mataram Islam, Kota Gede juga memiliki sebuah masjid agung yang terletak di sebelah selatan Pasar Kota Gede, Yogyakarta. Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan pembangunan masjid tersebut, namun diyakini bahwa Masjid Kota Gede dibangun pada masa pemerintahan Kiai Ageng Mataram pada tahun 1640-an. Masjid Kota Gede adalah masjid tertua di Yogyakarta yang terletak di kawasan Pasar Kota Gede, Bantul. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik dengan pengaruh Hindu-Buddha, seperti gapura yang menyerupai pura dan atap yang berbentuk limasan. Masjid ini juga menjadi tempat pemakaman beberapa Raja Mataram Islam, seperti Ki Ageng Pamanahan, Panembahan Senopati, Panembahan Sedakrapyak, dan Sultan Hamengkubuwono II. Masjid Kota Gede juga memiliki cerita legenda yaitu sebuah beduk ajaib yang tidak bisa diangkat oleh siapapun. Suatu ketika datang perempuan misterius, ia berhasil mengangkat beduk ke dalam masjid seorang diri. Setelah meninggal, perempuan itu dimakamkan di sebelah Masjid Mataram. Sampai sekarang, Masjid Kota Gede masih digunakan oleh masyarakat untuk beribadah. 2. Masjid Agung Gede Kauman. Mataram Islam adalah kerajaan Jawa yang bercorak Islam. Maka masjid adalah bangunan yang wajib ada di sekitar keraton. Masjid Gede Kauman berlokasi di area barat alun-alun utara Yogyakarta. Tepatnya di Kampung Kauman, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Masjid ini merupakan peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono I yang dibangun pada tahun 1773. Bangunan masjid memiliki satu gedung induk sebagai tempat sholat dan maksura sebagai pengamanan raja ketika akan sholat. Di halaman masjid terdapat pagongan yang digunakan untuk meletakkan gong saat acara sekaten. 3. Masjid Agung Surakarta. Sejak masuknya Islam ke Nusantara, masjid menjadi titik utama kehidupan keagamaan pada ibu kota kerajaan. Salah satu masjid bersejarah adalah Masjid Agung Surakarta yang merupakan masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono III tahun 1749 sampai tahun 1788. Pada abad-abad berikutnya, masjid ini mengalami beberapa penambahan dan renovasi, terutama pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono ke-10. Sebagai masjid kerajaan, Masjid Agung Surakarta memiliki simbol kasunanan yang dapat dijumpai pada gerbang depan masjid dan bangunan utama yang diberi warna biru, warna khas Kasunanan Surakarta. Gerbang depan masjid yang bergaya Arab merupakan batas area profan dan area sakral. Di belakang gerbang, terdapat dua paviliun terbuka yang digunakan sebagai tempat memainkan gamelan. Gamelan ini dimainkan selama seminggu pada upacara Maulud. Keberadaan paviliun ini menunjukkan bahwa di samping sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat perayaan hari-hari besar umat Islam dan tempat bersidangnya pemuka agama Islam untuk membahas perkara agama. Bangunan utama masjid terdiri atas serambi dan ruang sholat. Serambi depan yang ditambahkan pada tahun 1855 ini memiliki atap berbentuk limasan. Tiang luar serambi terbuat dari bata dan bergaya Yunani. Sementara tiang dalam terbuat dari kayu. Selain sebagai ruang sholat tambahan bila ruang sholat utama penuh, serambi ini juga digunakan sebagai tempat pertemuan para pemuka agama Islam untuk membahas perkara-perkara keagamaan. Di belakang serambi, terdapat ruang sholat utama. Atap bangunan ini berbentuk atap tumpang dan ditopang oleh 4 tiang utama dan 12 tiang tambahan. Bentuk atap seperti ini merupakan pengaruh dari periode pra-Islam. Di sebelah kanan masjid, terdapat sebuah menara untuk panggilan azan yang dibangun pada tahun 1929. 4. Masjid Patonegoro, Ploso Kuning. Peninggalan kerajaan Mataram Islam selanjutnya adalah Masjid Patonegoro Sultoni Ploso Kuning. Masjid ini terletak di Desa Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Pendiri dari masjid ini adalah Kiai Mursodo yang merupakan keponakan dari Sultan Hamengkubuwono I. Sedangkan nama Ploso Kuning diambil dari nama pohon ploso yang tumbuh di sekitaran masjid. 5. Masjid Al-Fatih Kepatihan. Masjid Al-Fatih terletak di daerah Kepatihan, Jebres, Surakarta. Pembangunan masjid tersebut atas perintah Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10. Pembangunan masjid ini dilakukan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV yang merupakan Pepati Dalem. Masjid ini dibangun sebagai mahar lamaran Pakubuwono ke-10 kepada istrinya pada tahun 1891. 6. Keraton Kasunanan Surakarta. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam di Surakarta adalah Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Surakarta Hadiningrat dibangun oleh Pakubuwono pada tahun 1745. Keraton yang kini juga beralih fungsi menjadi sebuah museum ini memiliki pusaka-pusaka kerajaan, barang-barang antik, dan senjata kuno peninggalan masa lalu. Pada halaman depan keraton, terdapat sebuah menara yang diberi nama Panggung Sanggabuwana yang dipercaya sebagai tempat bertemunya raja dan penguasa Ratu Selatan. 7. Keraton Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kesultanan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 Masehi. Pada bagian utara keraton terdapat alun-alun utara dan Masjid Agung di bagian sebelah barat. Sedangkan di bagian selatan keraton, terdapat alun-alun selatan dengan ukuran lebih kecil dibandingkan alun-alun utara. 8. Taman Sari. Taman Sari adalah situs bekas taman istana yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta. Taman Sari diperkirakan dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I yaitu pada tahun 1758 sampai tahun 1765. Sedangkan penyelesaian pembangunan diperkirakan pada masa Sultan Hamengkubuwono II. Tempat yang kini sudah beralih fungsi menjadi tempat wisata yang dahulu merupakan tempat istirahat, area meditasi, bengkel, area pertahanan, dan juga tempat persembunyian. Taman Sari juga memiliki sebuah kolam atau pemandian yang dikenal sebagai mata air Pacetokan, sejak masa pemerintahan Sunan Amangkurat keempat. 9. Kompleks Makam Kerajaan Imogiri. Salah satu bukti eksistensi sebuah kerajaan adalah adanya kompleks pemakaman raja. Pada Kerajaan Mataram Islam, salah satu komplek pemakaman raja adalah makam di Imogiri. Di sini, dimakamkan juga raja terbesar Mataram Islam yaitu Sultan Agung pada tahun 1632. Kompleks makam Imogiri terletak di Dusun Pajimatan, Giri Rejo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Tepatnya berada di Bukit Merak yang dinamakan sebagai Pajimatan Imogiri. Dusun Pajimatan yang terletak di bawah gunung tersebut merupakan pemukiman abdi dalam yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kompleks makam Imogiri dan upacara yang diadakan di makam tersebut. 10. Segarawana dan Syubrata. Segarawana dan Syubrata merupakan meriam-meriam peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Meriam ini merupakan hadiah dari VOC yang bernama J.P. Kowen, seorang pimpinan militer VOC, atas perjanjian dengan Kerajaan Mataram Islam dalam masa kepemimpinan Sultan Agung. Meriam ini diberikan kepada Sultan Agung yakni penguasa saat itu untuk tidak menyerang Batavia sebagai pusat komando VOC dalam perdagangan. Meriam-meriam ini dapat dijumpai di depan Keraton Surakarta sebagai pengingat sejarah bahwa Keraton Surakarta merupakan bagian dari Mataram Islam. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.